Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa sekali lagi, Shalom. 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 Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah merasakan sukacita yang luar biasa. Pertama-tama sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapa saya, Tuhan Yesus Kristus, atas penyertaan dan cintanya lah membuat saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di saat pagi hari ini. Langsung saja kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-19. Kita baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membacanya ayat yang genap. Kalau sudah dapat, katakan amin. Firman Tuhan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-19, "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Itulah jauh ayat pembacaan kita di saat pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, mereka yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Melalui pembacaan kita di saat pagi hari ini, saya mengangkat satu tema, yaitu mengasihi Yesus adalah keputusan final. Kita masih berbicara tentang mengasihi Tuhan. Tetapi ada satu hal yang lebih penting di sini yang saya tekankan. Mengasihi Yesus adalah keputusan final. Saya ambil dan letakkan fokusnya di ayatnya yang ke-17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dalam tradisi Yahudi, ketika pertanyaan itu diulang atau perkataan itu diulang 3 kali, itu merupakan pertanyaan yang final. Pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tidak akan tanyakan lagi kepada Petrus. Dan artinya itu bahwa itu sudah akhir. Mengasihi Tuhan adalah keputusan final. Apa yang dimaksud dengan mengasihi Tuhan adalah keputusan final? Nah, maksud mengasihi Tuhan adalah keputusan final, yaitu memilih mengasihi Tuhan sebagai suatu tujuan akhir yang akan dikerjakan dan dicapai dalam hidup kita. Mengasihi Tuhan menentukan masa depan kita di kekekalan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam kehidupan kita ini bukan hanya ada satu pilihan, tetapi banyak pilihan. Nah, di banyak pilihan ini, mana yang kita tentukan, mana yang kita prioritaskan. Dan itulah yang kita prioritaskan, yaitu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan keputusan final. Artinya, tidak ada yang lebih kita kasihi daripada Yesus. Namun bukan berarti kita membenci istri kita, suami kita, sanak saudara kita, bukan.
Mengasihi Tuhan adalah keputusan final. Ini adalah dasar bagi kita orang yang percaya agar kita bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita kalau kita tidak mengasihi Allah terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-19. Kita ikuti dulu, saya akan ceritakan dulu kronologinya agar kita bisa mengerti, memahami kok sampai Yesus berkata seperti itu. Apakah engkau mengasihi aku, sampai dia ulang 3 kali. Nah, kita masih tetap di area kebangkitan Yesus Kristus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid yang termasuk murid inti, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus, yang sering bersama-sama dengan Yesus di dalam melakukan pelayanannya. Suatu kali kita ketahui bersama, Yesus mati. Yesus mati dan meninggalkan para murid-murid pada waktu itu. Apa yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu? Mereka goncang imannya. Tetapi ada satu pribadi ini yang unik, Petrus. Ketika Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya, kalian akan tergoncang iman kalian sebab aku akan meninggalkan kalian. Tetapi apa yang dikatakan Petrus pada waktu itu? Sekali-kali aku tidak akan tergoncang imanku meskipun teman-teman yang lain ini tergoncang imannya. Ini peristiwa yang terjadi sebelum Yesus mati. Lalu peristiwa selanjutnya yang dialami oleh Rasul Petrus ini kita ketahui bersama. Dia menyangkal Yesus. Dia menyangkal Yesus. Padahal awalnya dia kekeh. Dia bilang, Tuhan, saya tetap ikut engkau sekalipun aku mati. Aku tetap mau bersama-sama dengan engkau. Tetapi nyatanya ketika di Taman Getsemani, Yesus selesai berdoa dan orang-orang datang menangkap Yesus. Apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus ini? Dia lari meninggalkan Yesus. Lalu dia ikuti dari belakang. Dia melihat apa yang dilakukan dan apa yang terjadi oleh Yesus ini. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok 3 kali. Yang awalnya dia menyatakan dia mengasihi Yesus, tetapi akhirnya dia menyangkal juga. Inilah manusia. Makanya saya katakan mengasihi Tuhan adalah keputusan final. Artinya kita tidak pernah mundur dalam keadaan apapun, kita tetap mengasihi Yesus. Nah, Yesus mati dan Yesus bangkit. Kalau kita baca di pasal yang ke-20 di Injil Yohanes ini, setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain. Dan penampakan diri yang ketiga di dalam Injil Yohanes ini dicatatkan di pasal 21 ayat yang pertama. Jadi pada waktu itu Simon Petrus ini dan teman-teman yang lain sudah merasa putus asa pada waktu kematian Tuhan Yesus. Pekerjaan Simon dan Petrus sebelum dia mengikut Yesus adalah menjala ikan. Dia mengikut Yesus selama 3,5 tahun. Dan setelah Yesus mati, apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia kembali ke pekerjaannya yang semula. Nah, di sini dikatakan di pasal 21 ini, mereka memancing bersama teman-teman, menjala ikan bersama dengan teman-temannya. Lalu Yesus menampakkan diri kepadanya. Ini yang menarik. Yesus menampakkan diri kepadanya. Yesus menampakkan diri kepadanya dan Yesus berkata kepadanya, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapa terhadap aku? Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, sesudah sarapan pagi. Jadi mereka berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Dan Yesus menampakkan diri, lalu Yesus minta, Yesus ikut makan bersama-sama dengan para murid-muridnya. Nah, yang menarik, Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia ulang lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia ulang lagi sampai ketiga kali, apakah engkau mengasihi aku? Kita saja ada perasaan lain di hati kita kan? Ketika kita diperintahkan, saya diperintahkan 1 kali, kita sudah iya kan? Tapi diperintahkan 2 kali, masih lagi diperintahkan 3 kali, pasti ada maksudnya. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah engkau mengasihi aku? Yang menjadi pertanyaan kepada kita, mengasihi Tuhan adalah keputusan final. Apa yang menjadi keputusan kita
dalam mengasihi Tuhan. Jadi kita sudah mengasihi Tuhan, apa sih yang saya putuskan untuk mengasihi Tuhan? Apakah mengasihi Tuhan setengah-setengah hati? Atau mengasihi Tuhan, oh kalau saya sakit saya mengasihi Tuhan, atau saya mengasihi Tuhan ketika saya sukses, saya mengasihi Tuhan ketika saya berkelimpahan? Apakah seperti itu yang Yesus maksudkan? Bukan seperti itu yang Yesus maksudkan. Yang Yesus maksudkan adalah kita mengasihi Yesus lebih dari segala yang ada. Kita lihat poin yang pertama, apa yang menjadi keputusan final kita ketika kita mengasihi Yesus. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Perhatikan ada kata mereka ini. Perhatikan kata mengasihi aku. Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Mengasihi aku, saya pinjam kata agape dari bahasa asli Alkitab. Jadi di sini ditulis agape. Artinya kasih yang rela berkorban dan tanpa syarat. Yesus mau katakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku tanpa syarat?" Begitu. Jadi tanpa syarat itu nggak ada TTBG-nya. Artinya engkau memang mengasihi Yesus sekalipun engkau dalam keadaan yang susah, engkau harus tetap mengasihi Yesus. Dan ini yang Yesus tanyakan. Jika Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban kita? Mengasihi aku menggunakan kala present. Kala present itu artinya sekarang. Jadi di dalam bahasa Yunani itu ada kala masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tetapi di sini menggunakan present, sekarang. Artinya Yesus mau berkata kepada Petrus, hari ini juga Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa jawab Petrus? Engkau tahu aku mengasihi engkau. Namun apa yang menjadi tekanan Yesus? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mari kita lihat siapa yang dimaksudkan mereka ini. Mereka ini bisa saja merujuk kepada murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan mereka pada waktu itu, dan juga jala Petrus. Kita ketahui bersama pada waktu itu mereka sedang menjala ikan. Mereka sedang menjala ikan, tentu ada jala di situ. Jala adalah alat yang digunakan Petrus untuk mencari ikan sebagai alat yang membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sesuatu yang membantu kebutuhan hidup kita, bukannya kita mencintainya. Saya sepakat, kita harus sepakat dulu. Sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita, tentu kita mencintainya. Amin. Kita sepakat. Dan itu universal, itu umum. Segala sesuatu yang berharga dalam hidup kita, tentu kita mengasihi. Tetapi apa yang Yesus katakan? Kita harus mengasihi lebih dari itu. Murid-murid Yesus, kalau kita lihat, dikatakan pada waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi ini bukan menunjukkan bahwa Petrus lebih mengasihi Yesus. Petrus bukan lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Yesus tidak bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kasihmu lebih besar daripada mereka ini?" Kepada sahabat-sahabat, kepada rasul-rasul Petrus yang lain. Bukan. Tetapi yang Yesus tekankan di sini, bagaimana Petrus mengasihi Tuhan lebih daripada mengasihi sesama manusia. Kita ketahui bersama 3,5 tahun Petrus dan teman-teman yang lain bersama-sama dengan Yesus. Di situ sudah ada kasih. Tentu murid-murid itu sudah mengasihi satu dengan yang lain. Kasih persaudaraan adalah kasih phileo. Di dalam bahasa Yunani ada 4 istilah kasih. Kasih agape, phileo, storge, dan eros. Yesus mau katakan kepada Petrus, apakah engkau agape, mengasihi aku lebih daripada teman-teman yang lain, lebih daripada engkau mengasihi teman-teman lain, lebih daripada engkau mengasihi suami, istrimu, dan anak-anak. Dan kepada mereka yang kedua, jala Petrus. Ini harta yang berharga. Jadi Yesus mau katakan, Petrus, hari ini juga
engkau mengasihi aku lebih daripada jalan ini yang membuat kamu berharga. Dan itu yang Petrus katakan, ya benar, aku mengasihi engkau. Ini sudah meyakinkan sebenarnya Petrus ini, tetapi Yesus belum berhenti di situ. Pertanyaan Tuhan Yesus bukan ingin membandingkan kasih para muridnya kepada dia, tetapi Yesus ingin mengatakan bahwa Petrus mengasihi Yesus lebih dari mengasihi sesama dan hartanya. Dan Yesus juga ingin mengingatkan Petrus akan kasihnya yang mula-mula. Kasihnya yang mula-mula. Jadi Yesus berkata begini, Petrus, aku tahu kamu. Dulu kamu berkata kamu mengasihi aku, tetapi kamu meninggalkan saya. Nah sekarang kok saatnya, waktunya, aku mengingatkan kamu sekali lagi. Aku ingin menyelidiki hatimu. Apakah engkau masih tetap mengasihi aku? Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Mengasihi aku. Aku mengasihi engkau Tuhan. Sesuai dengan lagu kita, selidik aku dan lihat hatiku. Jika hari ini Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Apa jawaban? Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya adalah kerinduan Tuhan Yesus. Mengapa ini merupakan kerinduan Tuhan Yesus? Kita perhatikan selanjutnya dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku di dalam bahasa asli menggunakan bosko, artinya memberi makan dan memelihara. Nah, domba-dombaku di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya artinya arnion. Menggunakan kata arnion artinya anak domba, arti rohani umat yang belum percaya. Kita ketahui bersama pada waktu itu di dalam kelahiran Yesus ada orang Yahudi yang sudah mengenal Yesus, yang sudah percaya Yesus, dan ada juga yang tidak. Dan ini yang dimaksudkan adalah mereka yang belum percaya Yesus. Dan ini merupakan tugas dari Rasul Petrus yang diberikan Yesus kepadanya untuk memberi makan, untuk memelihara, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mereka sehingga mereka bisa mengenal Yesus sebagai gembala agung. Sebab Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Yesus akan terangkat ke surga meninggalkan mereka, dan dia merekomendasikan pengembalaan ini kepada Rasul Petrus. Dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Hal ini adalah penting, kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Mengingat Tuhan Yesus memiliki banyak umat, Yesus Gembala Agung akan kembali ke surga, dan kasih kepada Allah adalah dasar pengembalaan. Kenapa dikatakan apakah engkau mengasihi aku duluan, terus gembalakanlah domba-dombaku? Bukan gembalakanlah domba-dombaku dan apakah engkau mengasihi aku. Sebab mengasihi Allah adalah dasar di dalam pengembalaan kita. Seperti yang telah saya katakan tadi, tanpa kasih kepada Allah kita tidak peduli dengan sesama kita. Tetapi kalau kita mengenal Yesus Kristus yang telah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita memiliki kasih terhadap sesama kita. Dan ini yang penting yang Yesus ingin Petrus lakukan di dalam kehidupannya. Sampai kapan? Sampai kapan hal ini harus kita lakukan? Bukan hanya ayat ini bukan hanya merujuk kepada gembala, tetapi kepada kita semua yang sudah mengenal Yesus Kristus. Kita harus mengasihi Allah, sebab itulah dasar kita mengasihi sesama kita. Poin yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa apa yang kita putuskan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Lebih dari kita mengasihi istri dan sesama kita, lebih daripada kita mengasihi harta kita. Nah, poin yang kedua, apa yang kita putuskan ketika kita mengasihi Tuhan? Apa sih keputusan yang final itu? Mengasihi Tuhan sampai akhir hidup. Mengasihi Tuhan sampai akhir hidup. Mari kita baca ayatnya yang ke-17 dan 19. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saya ulangi, untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata, Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Itu ayat yang ke-17. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan begini,
Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-18 setelah Yesus berkata yang ketiga kalinya, Yesus berkata, memberitahukan kepada Petrus bahwa Petrus di pertanyaan yang ketiga kali, di ayat yang ke-17 ini, pertanyaan Yesus yang ketiga kali yang saya maksudkan itu sebagai pertanyaan final, apakah engkau mengasihi aku, yang mungkin pertanyaan yang tidak lagi ditanyakan oleh Yesus. Dan tentunya jawaban yang diberikan oleh Petrus adalah keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat oleh keadaan apapun. Artinya ketika Petrus bertanya, aku mengasihi engkau, itu sudah keputusan final. Itu tidak mungkin tergoyangkan lagi. Sampai kapan? Sampai di ayat yang ke-19, 18-19 jelas. Sampai mati. Jelas dikatakan kepada Petrus. Setelah awalnya kan Yesus bertanya satu kali, itu hanya sekedar pemberitahuan. Misalnya ibu kata Asianto besok ipel, itu hanya sekedar pemberitahuan. Yang kedua kali Asianto besok ipel, ibu katakan kedua kali. Itu kalau pertanyaan kedua kali itu sudah benar-benar mau menekankan, mau menyelidiki hati saya dan ingin supaya saya lakukan. Seperti itu kan ibu? Seperti itu. Dan yang ketiga kalinya ini pertanyaan yang final, yang akhir, artinya sudahlah. Kalau sudah dikatakan seperti itu, kamu mau lakukan atau tidak, terserah kamu tanggung resiko sendiri. Itu keputusan yang final, pertanyaan yang final. Dan ketika saya mengambil satu tindakan untuk melakukannya, itu juga adalah keputusan yang final dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu apa yang dirasakan oleh Petrus? Perhatikan, dikatakan sedihlah hati Petrus. Samanya kayak kita juga. Kalau orang bertanya berulang-ulang ke kita 3 kali, apalagi ini, apakah engkau mengasihi aku? Bukan seperti sebuah perintah, kamu lakukan ini, bukan. Tapi ini, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih loh. Petrus mau menangis karena Tuhan mau menyelidiki, Tuhan mau ingin tahu hatinya. Apakah Petrus mengasihi dia? Apakah memang Petrus ini mau mengasihi Yesus? Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ada satu hal yang terjadi di dalam diri Petrus. Petrus merenungkan dirinya. Petrus menyadari dirinya. Petrus menyadari apa yang dia telah lakukan kepada Yesus Kristus. Petrus menyadari bahwa dia pernah gagal di dalam mengasihi Yesus Kristus. Petrus pernah berkata, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dia mau komitmen untuk mengasihi Yesus. Tetapi ketika Yesus mati, dia meninggalkan Yesus. Dia gagal. Dan pada hari itu juga Yesus bertanya ketiga kali. Yesus ingin meneguhkan, Yesus ingin mengingatkan kasihnya yang mula-mula kepada Yesus. Apakah Petrus mengasihi Yesus? Lalu mengapa Petrus sedih? Seperti yang saya katakan tadi, kesedihan Petrus diakibatkan karena Yesus bertanya 3 kali. Yesus bertanya 3 kali, itu merupakan keputusan yang benar. Sedih sekali. Dan apa yang terkait dengan segala sesuatu? Apa arti berkata ketiga kalinya? Tadi sudah saya katakan, itu adalah keputusan yang final. Lalu apa yang terkait dengan segala sesuatu? Kita perhatikan, setelah Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Sedihlah hati Petrus. Dan Petrus berkata, Tuhan, engkau ginosko terhadap segala sesuatu. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan tahu apa yang terkait dengan segala sesuatu di sini. Tuhan tahu segala sesuatu, artinya waktu masa lampau, waktu masa sekarang, dan waktu masa akan datang. Itu Yesus tahu. Dan itulah yang Petrus katakan kepada Yesus. Tuhan, engkau tahu masa lalu saya pernah komitmen dulu, dan saya pernah meninggalkan engkau Tuhan. Itu yang Petrus katakan. Itu yang membuat Petrus sedih. Petrus menyadari keberadaannya. Petrus berkata, Tuhan, engkau tahu masa lalu saya pernah gagal di dalam mengasihi engkau. Saya tidak pernah mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Engkau tahu saya lari ketika engkau mati. Saya meninggalkan engkau ketika engkau
mati, saya ingkar janji. Dan dia berkata sekali lagi, engkau tahu segala sesuatu. Dan dia mau katakan bahwa Tuhan, engkau tahu masa depan saya, apa yang akan terjadi. Dan dia ambil satu keputusan. Iya, benar Tuhan, I love you. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Sampai kapan Petrus komitmen mengasihi Tuhan? Dan kapan Petrus mengasihi Tuhan? Kapan Petrus mengasihi Yesus? Di dalam bahasa aslinya menggunakan kata phileo, persaudaraan, dan dengan waktu sekarang. Jadi pada waktu itu ketika Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, benar Tuhan, engkau tahu masa lalu saya, dan engkau tahu segala keburukan saya. Dan pada saat ini, sekarang ini saya mengambil satu komitmen untuk mengasihi Tuhan sampai akhir hidup saya. Mengasihi Tuhan sampai akhir hidup. Itu yang harus kita putuskan. Bukan nanti kita putuskan besok, tetapi sekarang. Mari kita putuskan pribadi atas pribadi bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Tuhan tahu Petrus mengasihi dia. Tuhan tahu kita pribadi atas pribadi. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah ketika kita berkata, saya mengasihi engkau Tuhan, apakah kita serius atau tidak? Tuhan tahu. Tetapi saat pagi hari ini Tuhan mau selidiki hati kita pribadi atas pribadi. Apakah komitmen kita sekali lagi ketika Tuhan Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Kesimpulan, poin yang pertama tadi yang harus kita putuskan ketika kita mengaku mengasihi Yesus adalah mengasihi Yesus lebih dari segalanya dan mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Kesimpulan, pengulangan pertanyaan Yesus yang sampai 3 kali merupakan pertanyaan final yang mungkin tidak ditanyakan lagi kepada Petrus. Tentunya jawaban dari pertanyaan ini juga merupakan jawaban final yang dengan segala kesiapan menanggung segala resiko. Petrus ketika ditanya 3 kali, dia berkata, aku mengasihi engkau. Dan dia siap untuk menanggung segala resiko. Dia berkata, aku mengasihi engkau bukan nanti, tetapi menggunakan kata present, artinya sekarang. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Ini yang menjadi dasar pentingnya Allah ingin menyelidiki hati kita. Apakah kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi kita? Sebab kalau kita mengasihi sesama kita, itu adalah tanda bahwa kita mengasihi sesama kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi aku. Yohanes 13 ayat 34. Ini penulis yang sama. Dia mau katakan kepada kita bahwa mengasihi adalah perintah baru. Sebelum Yesus meninggalkan, murid-muridnya terangkat ke surga setelah Yesus bangkit. Mengasihi Tuhan adalah dasar dan mengasihi sama. Lalu apa yang diteruskan? Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu melalui pengorbanannya yang di atas kayu salib. Lalu apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita? Kalau gembala mengasihi domba-dombanya, domba-domba mengasihi sesama domba-domba. Apa menjadi aplikasi bagi kita? Saya undang singer pemain musik maju depan. Firman Tuhan telah kita dengarkan. Lalu apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Mungkin saja di dalam kehidupan kita
kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Jika Yesus berkata, kalau kamu susah, apakah Engkau mengasihi Engkau, masih mengasihi aku? Tuhan, saya mau mengasihi Engkau, saya mau komitmen mengasihi Engkau. Jika Yesus berkata sekali lagi, kamu yakin mengasihi saya? Kalau persoalan yang saya berikan kepada kamu itu banyak, gimana? Sanggupkah? Atau masihkah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang bagi kita semua, apakah jawaban kita ketika Yesus bertanya kepada kita hari ini, apakah engkau mengasihi aku? Mari kita renungkan di dalam pribadi kita lepas pribadi. Bukankah seringkali engkau berkata, aku mengasihi Tuhan? Bukankah terlalu banyak kali kita berkata, aku mengasihi Engkau Tuhan? Ketika kita berdoa, ketika kita dalam kesusahan, apakah engkau mengasihi aku? Aku mengasihi Engkau Tuhan. Tetapi yang saudara tidak pernah hindari, saudara pernah gagal di dalam mengasihi. Saudara kadang mengabaikan. Tetapi saat ini Tuhan mau menyelidiki hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini Tuhan mau lihat komitmen kita sekali lagi, bahwa kita memang benar-benar mengasihi Tuhan sampai akhir hidup kita. Seorang pengkhotbah berkata, orang Kristen sering menggomel Yesus dengan berkata, Tuhan, kalau saya sembuh dari penyakitku, kalau aku sukses, kalau aku diberkati, aku mau mengasihi Engkau. Tetapi setelah semua diberikan Yesus, justru hari-hari kita habiskan untuk bersenang-senang. Pernahkah kita melakukan hal ini? Sekarang kita ambil komitmen. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Ketika Yesus berkata 3 kali, Yesus menyelidiki hati Bapak Ibu Saudara saat ini. Yesus mau berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dan sekarang ini Bapak Ibu Saudara, mari ambil satu komitmen. Biar pertanyaan ini menyelidiki setiap hati kita. Kalau dulu kita pernah gagal dalam mengasihi Tuhan, tetapi saat ini kita mau ambil komitmen pribadi bersama keluarga. Kita mau katakan, Tuhan, saya mengasihi Engkau Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan, lihat hatiku saat ini. Ini yang saya rindu kita untuk ambil komitmen. Katakan di dalam hatimu, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Selidiki hatiku dan lihat hatiku. Apakah aku benar-benar sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Mari kita katakan pujian, selidiki aku, lihat hatiku.